بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وأصحابه وذريته ولجميع العلماء والفين المصنفين خصوصا الإمام المحلي والإمام السيوطي الصويب من الشر وأبينا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadza balik ana ta utawi dine wong. Balik ya dari kata am. Am kemudian diidghamkan kepada kalimat man. Amman balik gitu ya. Utawi sapa gitu ya. Amman balik utawi sapa. Mubtada'un iku mubtada'. Hadza iku wong. Khabaruhu iku khabari mubtada'. Amman balik utawi sapa. Iku hadza ikilah wong. Alladzi kang lafat alladzi badalun iku badal min hadza sangka lafat hadza. Huwa kang utawi ladzi iku jundun iku tentara. Mana tentara ai awanun tegese pira-pira pembantu lakum kedue sira kabeh. Silatu alladzi iku dadi silai alladzi ya. Huwa jundun lakum adalah silahnya alladzi. Yansuru ingkang nulung. Sifatu jundun iku sifate lafat jundun yansuru. Sapa jundun kum ing sira kabeh. Min dunir rahmani sangka sakliyane Allah ingkang Maha Rahman. Maknane duni ar-Rahman ay ghairihi. Sangka sakliyane ar-Rahman. Ini kalimat dunun maknanya apa? Ghairun. Karena dunun itu aslinya adalah dzaraf. Maknanya di bawahnya. Hadza duna hadza. Ini di bawah ini. Ya, tapi lalu dirubah maknanya adalah apa? Ghairun. Ya, ada terjadi perubahan makna. Min dunir rahmani maknanya ay min ghairi. Tegese sangka saliyane ar-Rahman. Yadfa'u bisa nolak sapa jundun angkum sangka sira kabeh adzabahu ing siksane ar-Rahman. Ai la nasira tegese ora ana wong kang nulungi iku maujud lakum kedue sira kabeh. Inil kafiruna manane aimal kafiruna. Bari innya adalah apa? Manafi ya. Inil kafiruna ora ana utawi pira-pira wong kafir bari innya nafiyah. Aima al kafiruna tegese ora ana utawi pira-pira wong kafir ora ana iku illa fi ghururin. Kecuali ing dalam penipuan, ketertipuan, mestinya bukan penipuan, tapi ketertipuan, ditipu.
Ai gharra tegese nipuhum ing al-kafiruna sapa syaitan bi annal adzaba kelawan saat temene siksa iku layan zilu ora temur napa azab bihim kelawan al-kafiruna. Jadi setelah menyebutkan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kan namanya surat apa? Tabarok. Menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian mengancam kepada orang-orang kafir. Ya. Lalu Gusti Allah menyampaikan, kamu kok punya rasa aman itu dari mana? Ya. Punya rasa aman kalian orang-orang kafir melawan Allah, melakukan penyekutuan terhadap Allah, tapi merasa aman dari siksanya Allah. Padahal tidak mensyukuri, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kok bisa punya rasa aman? Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa ya tentara kamu itu yang bisa menolong kamu di saat engkau butuhkan selain Ar-Rahman? Ya, selain apa? Ar-Rahman. Siapa sih yang kamu andalkan? Ya. Yang kamu andalkan itu siapa? Sehingga kamu merasa aman. Itu. Lalu ditegaskan oleh Gusti Allah bahwa mereka itu tertipu. Tertipu itu apa sih? Dikiranya baik, ternyata tidak baik. Itu namanya tertipu. Ya, itu namanya tertipu. Tertipu itu adalah menyangka situasinya baik, ternyata tidak baik. Jadi apa yang diandalkan oleh orang-orang kafir, yaitu berhala. Berhala itu yang akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan, oh tidak bisa, berhala itu enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya disampaikan di sini, inil kafiruna illa fi ghurur. Mereka tertipu karena punya anggapan yang mampu menyelamatkan mereka itu adalah berhala-berhala itu. Tertipu mereka. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman balik utawi sapa iku hadza iku zat orang alladzi kang yarzuqu ingkang paring rezeki sapa alladzikum ing sira kabeh in amsaka lamun ngeker sapa Ar-Rahmanu sapa Allah ingkang Maha Rahman ngeker rizqahu ing rezekine Ar-Rahman ai al-matara tegese udan dikeker angkum sangka sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat mahdhufun iku den buang dalan nuduhaken ali ing atas jawab apa ma perkara qablahu sadurunge ikilah jawab ai faman yarzuqukum kalau Allah menahan rezekinya. Ya, di awal-awal sudah disampaikan betapa Allah menjadikan bumi ini tunduk kepada manusia. Tapi kalau Allah berkehendak, bumi yang tunduk itu bisa tidak mengeluarkan rezeki. Dan ketika Allah sudah berkehendak seperti itu, siapa yang bisa memberi rezeki? Kalau Allah sudah tidak lagi berkehendak memberi rezeki. Langit bisa tidak lagi menurunkan hujan. Maka terjadi kelaparan dan lain sebagainya. Jadi bumi yang seharusnya tunduk kepada manusia, zalulan, bisa dijelajahi kemana-mana, lalu bisa mengeluarkan rezeki berbagai macam. Tapi jika Allah berkehendak, maka siapa yang mampu memberi rezeki? Jawabannya apa itu?
Ai la raziqa. Tegese ora ana zat ingkang memberi rezeki iku maujud lakum kedue sira kabeh ghairahu saliyane Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Balajju fi utuwin wa nufur. Balik delurung. Delurung itu terus-menerus. Tidak berhenti. Delurung namanya. Ai tamadau. Tegese berkelanjutan, terus-menerus. Fi utuwin ing dalam kesombongan, ai takabburin tegese kesombongan, wa nufurin dan lari dari kebenaran. Ai taba'udin tegese menjauh anil haqqi sangka al-haq. Jadi kalimat bal itu merupakan kebalikan. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sini, ya. Dari awal sudah ditunjukkan betapa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata sampai seterusnya. Lalu diberi ancaman, lalu diberi contoh umat-umat terdahulu yang seperti itu. Seharusnya setelah ini mereka apa? Iman, itu kan? Seharusnya akan digiring gampang sekali untuk kemudian iman. Tapi kenyataannya lain. Makanya disebut bal laju. Setelah diperingatan, setelah dikasih ini, tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka justru terus-menerus sombong dan menjauh dari kebenaran. Afaman yamshi, ya tentu ini ayat-ayat Makkiyah. Perlu kalimat-kalimat pendek yang keras terhadap orang-orang Mekah. Nah, saking kerasnya orang-orang Mekah. Balajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhi. Ana ta mongko utawi wong. Yamshi ingkang berjalan sapa man mukibban. Hale telungkup, nyungsep telungkup, waqi'an tegese tumibu ala wajhi ing atase wajah iman. Ahda iku luwe mendapatkan petunjuk. Aman ana ta utawi wong yamshi ingkang berjalan sapa wong sawiyan hale jejeg, mu'tadilan tegese hale jejeg. Ala siratin ing atase dalan tariqin tegese dalan mustaqimin ingkang lurus. Wa khabaru man utawi khabari man atsaniyatu ingkang kaping pindho rupane amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Khabaru man atsaniyah iku mahdhufun den buang. Dalan nuduhaken alaihi ing atase mahdhuf apa khabarul ula, khabari man yang pertama. Apa itu? Ai ahda, tegese lebih mendapatkan petunjuk. Orang yang berjalan dengan kepalanya jatuh ke bumi, ya, apakah dia yang seperti ini lebih mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan dengan tegak dan jalannya lurus, dan jalannya apa? Lurus, ala siratal mustaqim. Tentu yang kedua ini, ya. Jadi kayak yang pertama itu seharusnya sifatnya dua, karena yang belakang itu dua. Kan perbandingannya dua. Yang kedua itu satu, lurus, ya. Yang kedua jalannya apa? Lurus, kan? Sawiyan dan jalannya ala siratin mustaqim. Yang pertama mukibban ala wajhi. Ya, jalannya lurus apa tidak? Sepertinya tidak lurus. Jadi sudah telungkup begini, jalannya tidak lurus. Nah yang kedua, sudah orangnya tegak, jalannya apa? Lurus. Gitu ya. Kalau kita mau pergi ke Semarang, paling enak jalan yang tidak berbelok-belok, karena tidak mungkin salah. Ya udah lurus saja, kamu lurus saja. Ada belok-belok gininya enggak, ada jalan yang apa? Perempatan,
jalannya ngepang begini. Nah ini yang kesini apa? Nah, gitu ya. Pernah KKN di mana? KKN kemana gitu ya? Ke Gunem. Wah susah sekali itu. Gunem itu jalannya banyak yang gini. Wah. Sudah nggak lurus, ya kan? Sudah nggak lurus, kepalanya itu ke bawah, nggak tegak. Ya nggak akan nyampe. Wong tegak saja kalau jalannya banyak cabang-cabangnya bisa tidak apa? Nyampe. Apalagi jalannya sudah begini. Terus orangnya mukibban ala. Nah yang kedua ini yang mukmin itu orangnya tegak sehingga tahu jalan. Yang kedua jalannya memang lurus. Ya, gitu ya. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Wal mathalu tawi contoh iku fil mukminin dalam mukmin wal kafir lan kafir. Ayyuhuma tegese utawi entine mukmin lan kafir iku ala hudan iku yang atasnya petunjuk. Mana yang lebih mendapatkan petunjuk? Ya tentu saja mukmin. Tuhannya satu, yang diikuti satu. Jadi tidak bercabang-cabang. Kalau orang kafir ini Tuhannya banyak sekali. Tuhan mana yang diikuti? Jalannya macam-macam. Ada yang Lata, ada yang Uzza, ada yang Manata. Sebenarnya kamu mau mengikuti yang mana? Mengikuti Lata, mengikuti. Jadi jalannya bercabang-cabang. Orang apa? Orang kafir. Gitu. Sudah begitu, orangnya tengkurap begini, tidak tegak. Karena tidak mau menggunakan otaknya. Kalau ditanya, kamu kok melakukan ini kenapa? Tidak mau menggunakan otaknya. Wajadna alaihi aba'ana. Ya orang tua-tua kami begitu ya kami ikut. Artinya mukibban ada wajih. Nah kalau mukmin tidak begitu. Jalannya lurus, direction. Hanya punya tuan yaitu Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu diingatkan pakai akal kalian. Jangan mengatakan wajadna alaihi apaan. Gitu ya, kira-kira begitu. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Qul ngucapo sapa sira Muhammad, katakan wahai Muhammad. Ya, itu. Huwa utawi Gusti Allah iku alladzi kudzat. Ini kembali kepada menunjukkan kebesaran Gusti Allah. Ya. Jadi kembali seperti semula kan setelah berliku-liku ada ancaman, ada marah dan sebagainya ya. Sekarang kembali kepada hal yang pertama tadi, menunjukkan kebesarannya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kali ini ya, kalau kita belajar Al-Qur'an seni menggunakan bahasa, tetapi kali ini tidak langsung. Kalau yang pertama-pertama kan langsung. Tabaraka alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sifat Tuhan itu disampaikan oleh Allah secara langsung. Kali ini tidak langsung, tapi yang menyampaikan tidak Allah langsung tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada khitab yang langsung dari Gusti Allah. Ada yang khitab tidak langsung Gusti Allah, tapi Gusti Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh untuk menyampaikannya kepada orang kafir. Gitu ya. Hal yang seperti ini kadang-kadang dianggap penting ya. Perlu gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak hanya sekedar penyampai khitabnya Allah kepada ini, tapi ada perannya. Peran sekarang bukan gini, Allah langsung berbicara. Itu kan Kanjeng Nabi hanya sekedar
iki surat Gusti Allah. Jadi kurang mendapatkan mandat. Bukan berarti kurang itu jelek ya, bukan begitu maksudnya, tapi ini langsung. Tapi kalau ini itu Gusti Allah bilang kepada Nabi Muhammad, ya, jadi kehadiran Nabi Muhammad lebih terasa. Ngerti nggak maksudnya? Karena kul itu kehadiran Nabi Muhammad lebih apa? Lebih terasa. Artinya Al-Quran itu tidak hanya soal manusia dengan orang kafir, tetapi Al-Quran itu juga manusia kepada Allah kepada Nabi Muhammad, Muhammad kepada orang kafir. Berarti kehadiran Nabi Muhammad itu sangat penting. Orang dilirwakno dening Gusti Allah. Kehadiran Nabi Muhammad itu penting. Ya kul. Kali ini pakainya kul. Menggunakan media Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kul sampaikan Muhammad huwa utawi Gusti Allah. Yang tabarok tadi itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zat yang maha berkah itu siapa sih? Qul huwallazi ansha'akum. Kali ini bukan sekeliling manusia tetapi manusia itu sendiri. Kehadiran Tuhan, kehebatan Gusti Allah itu tidak hanya pada sekeliling manusia yang mengitari manusia, langit dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Allah, keagungan Allah itu juga ada di dalam manusianya itu sendiri. Ya. Kul sampai sira Muhammad huwa tawi zat yang maha agung tadi. Yang tabaraka tadi itu. Iku alladzi ku zat ansya'a. Ingkang nimbulaken, ingkang menciptakan. Ai khalaqa tegese menciptakan sapa alladzikum ing sira kabeh. Wa ja'ala lan dadiaken sapa alladzi lakum untuk sira kabeh as-sam'a ing pendengaran. Indra-indra yang penting. Satu pendengaran. Ya, as-sam'a. Dua wal absara. Lan pira-pira peninggal. Ya. Wal af'idata lan biro-biro hati yang berbeda-beda. Ai al-quluba tegese ing biro-biro hati. Manusia itu punya sesuatu yang bisa mencerna, namanya al-qulub. Itu adalah yang mencerna. Tanpa punya qulub itu kita tidak bisa apa-apa. Ya, yang bisa mencerna semua indera itu diberikan kepada al-qulub. Semua indera itu yang mengolah adalah akal. Ada ini telinga, ada ini dimasukkan ke dalam otaklah yang mencerna. Nah, itu punya apa namanya? Qulub. Kalau qulubnya tidak ada, pendengaran itu tidak berfungsi. Mata juga tidak berfungsi. Sarafnya hilang menuju ke otak, tidak akan berfungsi. Karena yang memfungsikan itu ya qulub itu. Makanya kalau mau mematikan, itu yang dimatikan pertama itu bukan indranya, tetapi hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, ya. Tapi kalau mau memberi informasi, akal kita ini tidak bisa mencerna langsung, tetapi melalui indera. Indera masuk baru diolah oleh akal, gitu ya. Nah, Allah menciptakan manusia itu tidak hanya menciptakan manusia wujud, itu gitu aja ya, bukan. Tetapi punya indera, lalu punya yang mengolah hasil indera. Nah, indera yang penting itu pertama pendengaran, yang kedua apa? Penglihatan.
as-sam'a wal absar. Ya, kalau menurut Syekh Sa'rawi, ya, saya tidak tahu mengambil dari mana, ya. Menurut Syekh Sa'rawi itu mufassir kontemporer. Saya masih menangi Sa'rawi. Saya tahu pas saya di Mesir menangi wafatnya Syekh Sa'rawi, orang terkenal sekali, ahli pengajian. Pokoknya pengajian hasil pengajiannya itu dirangkum lalu jadi tafsir As-Sa'rawi. Ya, menurut Sa'rawi itu kata Syekh Sa'rawi tapi ya kan. Kenapa al-absar itu kok jamak? Tapi kalau as-sam'u kok apa? Mufrad. Itu kata menurut Syekh Sa'rawi itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala apa? Sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dalam Al-Qur'an kata Syekh Sa'rawi, as-sam'u itu mufrad, kalau absar itu apa? Jamak, ya. Hanya mufrad terjadi karena sebagai entitas. Semuanya mufrad karena mungkin, tapi ini tidak Syekh Sa'rawi, ya. Saya tidak membaca dari saya, tapi mungkin ya. Saya angan-angan karena saya cek ternyata tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mengatakan semua as-sam'u itu mufrad, sementara al-absar selalu apa? Jamak. Tapi ternyata tidak. Ada dalam surat apa itu? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau itu mufrad semuanya. Innas sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi sam'un juga mufrad, basara juga apa? Mufrad, wal fu'ada juga apa? Mufrad. Karena ini sepertinya, tapi saya kurang tahu ya. Allahu a'lam. Sepertinya karena as-sam'u, basar, fu'ad ini tidak sedang digunakan, tetapi sebagai entitas itu sendiri tanpa melihat digunakan atau tidak. Mungkin ya. Tapi kalau yang lainnya ini mungkin sudah difungsikan. Karena itulah kata Syekh Sa'rawi mungkin ya, beliau mengatakan as-sam'u itu selalu mufrad, al-absar selalu apa? Jamak. Kenapa kok bisa begitu? Karena sam'un itu satu. Sam'un itu tidak perlu menoleh. Sam'un itu bisa mendengarkan suara dari manapun. Itu, makanya satu dia, tidak perlu telinga itu untuk mendengarkan suara. Kalau saya ini menghadap kemana? Menghadap ke selatan. Ya, saya kan menghadap ke selatan. Telinga saya yang satu menghadap ke barat, yang satu menghadap ke timur. Untuk mendengarkan suara, telinga saya itu tidak perlu saya arahkan. Suara itu dari utara, meski telinga saya itu menghadap ke mana? Barat. Telinga saya mesti ke barat dan ke timur. Tapi ada suara dari mana? Utara dan dari selatan. Tetap saya terdengar. Saya untuk mendengarkan suara dari utara itu tidak perlu nengok begini. Tapi kalau absar, dia hanya bisa melihat dari depan, ya kan? Itu. Yang pertama mungkin ya, gitu ya. Kemudian absar itu, ya, itu bisa ditutup, ya. Ya, pokoknya. Tapi kalau telinga itu dia tidak bisa ditutup, gitu ya. Dia selalu ini. Mungkin sekitar itulah apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'rawi, sehingga as-sam'u dalam Al-Qur'an itu selalu apa? Mufrad, sementara al-absar itu jamak menurut Syekh Sa'rawi. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma sidik banget. Qalilan kelawan sidik ma banget ya,
Sidik banget. Manya zaidah yang tujuannya untuk taukid. Tashkuruna syukur sapa sira kabeh. Mau taima iku mazidatun iku tambahan. Wal jumlatu tai jumlah iku musta'nafatun iku musta'nafah. Mukhbiratun ingkang ngabaraken. Jumlahnya itu adalah istiqnaf, memberi kabar bikin lati syukrikum. Kelawan CDE syukur bikin lati syukrihim. Kelawan CDE syukure orang-orang kafir. Jidan kelan banget. Ala hadhi ni'ami ngatasi ikilah pira-pira kenikmatan. Kenikmatan apa? Itu tadi. Ansha'akum ja'ala lakum mussam'a wal absara wal afidah. Tapi diberi kehidupan, diberi ini, tapi tidak bersyukur. Atau sedikit sekali syukurnya. Atau bahkan sama sekali tidak bersyukur. Gitu ya. Qul sampaikan Muhammad, huwa alladzi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul ngucap sapa sira Muhammad huwa utawi zat alladzi biyadihil mulku tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Iku alladzi ku zat dzara'a ingkang menciptakan sapa alladzikum ing sira kabeh fil ardi ing dalam bumi. Ai khalaqakum. Menurut sebagian lagi dzara'a itu bukan tidak sekedar khalaqa. Tapi dzara'a itu adalah memperbanyak. Maknanya al-iktsar. Jadi tidak hanya sekedar ansya'a. Jadi kalau yang tadi pertama huwallazi ansya'akum, menciptakan. Tapi kalau iki huwallazi dzara'akum. Tidak hanya sekedar melahirkan kamu, menciptakan, tapi memperbanyak kamu. Jumlahnya tidak hanya sedikit, jumlahnya banyak sekali. Ya dzara'akum. Fil ardi ing dalam bumi. Itu satu kenikmatan. Ya. Kita diciptakan hidup itu adalah kenikmatan. Hidup itu apa? Kenikmatan. Dengan segala kekurangannya, dengan segala cobaannya, dengan segala ujiannya, dengan segala ketidakpasannya. Yang namanya hidup itu adalah kenikmatan, maka harus disyukuri. Piro-piro digawe urip. Gitu. Urip iku nikmat. No. Alladzi dzara'akum fil ardi ing dalam bumi. Karena ini tidak hanya sekedar bicara tentang kekuasaan, tetapi juga bicara tentang kenikmatan. Karena dua hal itu tadi ya. Orang besar itu dua itu tadi. Berkuasa, punya banyak hal. Kalau Gusti Allah Maha Kuasa. Yang kedua, Maha memberi nikmat. Maha memberi nikmat. Makanya ini tidak hanya soal bicara tentang kekuasaan, tetapi bicara tentang kenikmatan. Huwallazi dzara'akum fil ardi. Gusti Allah yang menciptakan kamu, memperbanyak kamu, menciptakan kalian dalam jumlah yang banyak, fil ardi ing dalam bumi, wa ilaihi lan marang Gusti Allah, ilaihi marang alladzi tuhsyaruna, bakal den giring sapa sira kabeh, dikumpulno sapa sira kabeh, lil hisabi krana kanggo hisab. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Minallah wa ilallah. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan tantangan, ketakutan dan harapan. Kembali kepada Gusti Allah itu sesuai dengan cara kita menyikapi alladzi dzara'akum. Ketika kita diciptakan oleh Allah, diberi kenikmatan, sikap kita seperti apa, itu yang menentukan wa ilaihi tuhsyar.
baik dan tidaknya ketika kita kembali tergantung sikap kita ketika diberi kenikmatan dzara'akum fil ardi. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa wong akeh lil mukminina marang pira-pira wong sing iman. Mata hadzal wa'du. Kapan janji ini itu kapan? Mata iku kapan? Hadzal wa'du utawi ikilah janji. Ai wa'dul hasyri, tegese janji untuk dibangkitkan dari kubur. In kuntum lamun ana sira kabeh iku shadiqina iku bener-bener kabeh fihi ing dalam wa'dul hasyri. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Innamal ilmu angin pemestine utawi pengetahuan bimajihi kelawan tekane al-wa'du. Iku indallahi ing dalam ngersane Gusti Allah. Wa innama ana lan aing pemestine utawi ingsun iku nadhirun iku wong kang meden-medeni mubinun ingkang jelas. Ai bayyinul indzari tegese ingkang jelas indzari. Kayak semacam gagal fokus, ya. Kayak semacam apa? Gagal fokus. Dari awal Allah berbicara tentang keagungan Tuhan. Yang tujuan utamanya diantaranya adalah kamu jangan menyembah kepada berhala, ya. Kan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ila akhirih. Dan itu bicara tentang keagungan Tuhan. Di sela-sela cerita tentang keagungan Tuhan, itu ada ancaman bahwa manusia itu akan dikembalikan kepada Allah. Dari bumi menuju bumi, setelah itu dibangkitkan kembali. Gitu ya. Allah melalui Al-Quran menampilkan dalil-dalil tentang keagungan Tuhan. Tentang kehidupan, tentang kematian, tentang alam raya, tentang gitu ya. Kalau orang berdebat dengan baik, pasti ngomongnya enggak gini. Tapi ngomongnya enggak mata hadal wa'du. Karena ini ngomongannya wong pekok. Berarti wong pekok tuh orang. Kamu tahu pekok enggak? Pekok itu kalau diajak diskusi itu pokoke. Itu namanya apa? Pekok. Mungkin pekok itu dari kata pokoke. Gitu ya. Pekok itu dari kata apa? Mungkin ya. Pokoke. Jadi tidak lagi bicara tentang kamu benar, saya salah. Kaum Nabi Muhammad hanya menyembah kepada Gusti Allah dengan segudang dalilnya. Orang yang ini hanya menyembah kepada, menyembah kepada berhala dengan tanpa hujah yang mendasari. Sekarang tidak lagi berardu argumentasi. Ya. Tapi kemudian mulai mengeluarkan kata pokoknya itu. Wah, nek bener. Ya. Bahwa kita itu akan dibangkitkan dari kubur. Itu kapan toh? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Berubah kalimat itu, dialog itu berubah. Tidak lagi beradu argumentasi, tapi berubah menjadi olok-olok. Berubah menjadi apa? Olok-olok. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mestinya kalau kita misalnya acaranya itu live gitu ya. Antarane Kanjeng Nabi Muhammad karo Abu Jahal. Kanjeng Nabi mengeluarkan argumentasi, mestinya saya mengharap Abu Jahal itu tidak bicara seperti ini. Saya menyembah berhala itu karena ini. Saya mengikuti orang tua karena ini. Ora, wes Muhammad gak usah dalil-dalilan. Saiki nek pancen bener omonganmu,
Tak anteni ini, kapan to jerene ana apa? Hasyar. Jerene kapan? Jadi kayak apa ya? Ini rekaman Al-Qur'an. Ini rekaman Al-Qur'an terhadap peristiwa ketika Kanjeng Nabi berada di Mekah menyampaikan segudang argumentasi bahwa menyembah berhala itu salah. Harapannya akan terjadi dialog yang baik, tetapi yang terjadi tidak dialog. Yang jadi adalah pekok. Gak usah dalil-dalilan. Oh, nek pancen bener. Ya kan? Nek pancen bener. Saya kira takok. Kapan? Tak antenani. Jadi terus metu sombonge metu. Jadi enggak ada urusan. Ya, kalau mereka tanya itu Muhammad, dia jawab saja. Ya itu urusan Gusti Allah, itu bukan urusan saya. Urusan saya itu menyampaikan dengan segala hujahnya. Nek soal iki yo gak urusanku. Gitu ya. Falamma ru'auhu zulfatan. Mongko ing dalem semangsane ningali sapa orang kafir. Hu ing adab. Ba'dal hasyri ing dalam sause al-adab atisi adab ba'dal hasyri setelah dikumpulkan. Tidak penting kapannya, tetapi setelah terjadi apa yang terjadi. Itu yang penting, bukan kapannya. Kapannya itu hanya Allah yang tahu, tapi kalau itu terjadi awas, hati-hati. Ya. Falamma ra'ahu. Maka itu kemudian ya dalam salah satu pemaknaannya itu maknanya diantaranya adalah apa? Kemudian itu artinya sebelumnya ada peristiwanya. Gitu ya. Peristiwanya apa berarti sebelum ini? Orang-orang pada mati. Setelah itu mereka melihat apa yang diingkari terjadi. Nah, saat itu apa yang terjadi? Falamma ra'auhu. Mongko ing dalam semasa ningali sapa kufar hu ing adzab ba'dal hasyri den tingali zulfatan. Hale parek, qoriban tegese parek. Parek sing banget. Parek, tidak hanya sekedar parek sing banget. Qoriban jiddan. Dari mana kata parek yang banget itu? Ya, nek belajar balaghah karena itu diungkapkan dengan masdar. Ya, nek cara belajar balaghah adilun dengan adlun itu kuat man, kuat adlun. Ra'aitu rajulan adlan. Saya melihat seorang yang benar-benar adil. Karena menggunakan apa? Masdar. Tapi kalau ra'aitu rajulan adilan, ya adil gitu saja. Karena kalau adilan itu artinya orang yang adil. Tapi kalau adlan itu bukan orang yang adil, tapi keadilan itu sendiri. Misalnya saya mengatakan gini ya, Umaru adlun. Umar itu adalah keadilan itu sendiri, bukan orang yang adil, tapi keadilan sendiri itu Umar. Makanya disebut itu lebih kuat daripada, makanya di sini zulfatan itu masdar gitu ya, tapi maknanya adalah isim fa'il. Zulfa. Ini zulfatan, artinya sudah sangat dekat. Ketika melihat bahwa itu sudah sangat dekat, siat mongko den susahaken. Maknane ai iswaddat. Jadi sa'a itu ada yang lazim, ada yang apa? Mutaaddi. Sa'a. Ya. Saat masiro itu saat yang lazim. Sejelek-jeleknya tempat kembali itu adalah jahanam misalnya gitu ya. Kalau itu lazim. Tapi kalau sa'ani khobaru
apa gitu ya, khobaru al-harqi, berita tentang kebakaran itu sa'ani, artinya menyedihkan diriku. Nah, si'at itu sa'a dimabnikan majhul yang dia adalah apa? Muta'addi. Nah, maknanya bukan kok jelek, tetapi disedihkan. Karena wajahnya itu sedih. Karena yang sedih itu kan bukan, sedih itu muka apa? Hati, hati ya kan? Kalau muka itu bukan sedih, muka itu tampak sedih. Nanti ya, yang sedih itu apa? Hati. Kalau muka bukan sedih, tapi tampak sedih. Muka kalau tampak sedih itu warnanya apa? Ya iswad, menjadi menghitam. Makanya di sini ditafsiri apa? Ai iswad, menghitam. Ya sedih, wajahnya sedih. Ya sedih bukan wajahnya. Apa wujuhul ladzina kafaru? Apa pira-pira wajah wake kafaru ingkang kufur sapa alladzina? Wakil lan den ngendikaken ai qala al khazanatu lahum. Tegese ngendika sapa al khazanatu. Sapa pira-pira malaikat penjaga neraka. Lahum marang alladzina kafaru. Orang-orang yang kufur, al-kafiruna tadi ya. Hadza utawi iki ayaladzabu tegese utawi iki siksa iku alladzi perkara kuntum ingkang ana sapa sira kabeh bihi kelawan alladzi ai bi indari tegese kelawan uli meden-medeni alladzi ku tad'una iku ngaku-ngaku sapa sira kabeh annakum ing sak temene sira kabeh iku la tub'atsuna ora den bangkitkan sapa sira kabeh. Wa hadhi utawi iki iku hikayatu halin iku menceritakan satu kejadian takti ingkang bakal teko apa mengkono allati apa hal kejadian ini yang akan datang. Cerita tentang kebangkitan itu kan masa yang akan datang. Tapi ubiro den takbiraken apa anda sangka hal yang akan datang ditakbirkan bitariqil mudhi dengan cara yang sudah lewat. Bukan kok falamma yarauhu, tapi falamma apa? Ra'auhu. Bukan menggunakan fi'il mudhari' tetapi menggunakan fi'il madhi. Kenapa? Masa yang akan datang kok yang digunakan fi'il madhi. Seharusnya kalau masa yang akan datang pakainya apa? Fi'il mudhari'. Tapi kalimat Al-Qur'an bukan kok falamma yarauhu tetapi falamma ra'auhu. Kenapa? Litahaqquqi wuqu'iha. Krana pastine tumibane hal. Karena pasti akan terjadi. Dalam bahasa Arab masa yang akan datang tetapi sudah kita pastikan sudah pasti akan datang itu bisa menggunakan apa? Fi'il madhi. Ata yaumul qiyamah. Itu bukan kok sudah datang, tapi pasti datang. Hari kiamat pasti datang. Gitu ya. Kalau kita mau sholat, qomat dulu. Ya kan? Ketika muadzin mengumandangkan qomat, itu sudah terjadi sholat apa belum? Belum ya, tapi kalimatnya qad qamati shalah. Qad qamati shalah. Seharusnya bukan qad qamati shalah. Sayatakum sholatu. Karena belum sholat, belum takbir. Awas sebentar lagi sholat, sebentar lagi sholat. Bukan gitu kalimatnya, tapi qad qamati shalah. Sholat telah didirikan, sholat telah didirikan. Padahal belum. Ada yang masih duduk, ya kan? Ada yang masih wudu, belum. Tapi qomat muadzin bilangnya apa? Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kenapa? Ya sudah pasti terjadi. Lah kok sudah pasti? Ya, imamnya sudah datang, makmumnya sudah ada, masa enggak akan jadi enggak sholat? Yes, kira-kira terjadilah. Nah, gitu. Menggunakan fi'il apa? Madhi. Ini juga begitu.
Ini sedang menceritakan masa yang akan datang. Tapi semuanya menggunakan fi'il madhi. Falamma ra'auhu zulfatan si'at. Semuanya fi'il madhi. Si'at wujuhul ladzina kafaru. Waqila. Jadi ada fi'il madhi berapa di sini? Ra'auhu si'at qila. Dia semuanya menggunakan fi'il madhi, tapi semuanya cerita tentang masa yang akan datang. Qul ara'aytum in ahlakani ya Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.